Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Arifin. Saya selaku daripada salah satu asisten daripada praktikum elektronika Daya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang modul terakhir ya dari praktikum LDA. Ini pada modul ke-6. Jadi judul daripada modul ke-6 ini adalah penyearah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali dengan menggunakan SCR. Nah, sama halnya dulu kita di modul sebelumnya udah belajar tentang penyearah eh, satu fasa ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya menggunakan penyearah 3 fasa. Oke, next. Oke, itu tujuan. Ada beberapa tujuan dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa terampil merangkai penyearah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali dengan SCR. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami karakteristik penyearah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali dengan berbagai variasi beban. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat menggambarkan bentuk gelombang, arus, dan tegangan penyearah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali pada berbagai variasi beban. Untuk alat dan bahan itu masih sama, kita menggunakan software PSIM, dan yang kedua adalah komputer atau laptop. Oke, next. Yang pertama adalah dasar teori ya. Sebagai pengingat aja, perlu kembali kita ingat tentang sebenarnya apa itu penyearah terkendali atau control rectifier. Jadi intinya control rectifier atau penyearah terkendali itu dia sebuah rangkaian elektronika daya yang fungsinya dia itu akan mengubah sebuah tegangan arus bolak-balik atau AC dia yang outputannya itu adalah tegangan yang searah atau yang bisa dikatakan dia sebagai tegangan DC yang dapat diatur. Nah, gitu. Untuk rangkaian penyearah itu nanti ada beberapa jenis ya. Nah, untuk percobaan kali ini masih sama dengan yang percobaan di modul sebelumnya. Kita akan menggunakan penyearah terkendali setengah gelombang ya atau half wave dan penyearah gelombang penuh atau full wave. Untuk pembebanan pada penyearah ini nanti kita menggunakan beban resistif. Next. Yang pertama adalah penyearah 3 fasa setengah gelombang terkendali. Teman-teman bisa lihat ini untuk rangkaiannya itu seperti ini. Jadi ada kita menggunakan 3 buah SCR ya, teman-teman. Jadi karena 3 fasa, jadi setiap SCR itu dia terhubung dengan satu fasa. Nah, 3 fasa itu kan ada RST ya teman-teman. Jadi akan dihubungkan satu persatu seperti itu. Nah, dari 3 ini kita lihat dia dihubungkan secara paralel ya, dihubungkan secara paralel yang masing-masing dari anodanya dia mendapatkan fasa, satu fasa ada R, kemudian SCR kedua dia dapat fasa S, kemudian fasa yang SCR ketiga dia dapat fasa T. Nah, seperti itu. Oke, next. Jadi untuk prinsip kerjanya dia tuh bekerja secara bergantian teman-teman. Di SCR pertama yang akan dijalankan adalah SCR 1. Kenapa? Karena dia akan memiliki tegangan lebih positif di anodanya daripada SCR2 dan SCR3. Mungkin teman-teman kalau ingat bahwasanya di sini kan gelombang 3 fasa itu ada sudut awalnya berbeda antara RST ya kan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, untuk yang saat di fasa pertama dia itu yang paling positif adalah saat fasa yang R. Dia yang lebih positif sehingga SCR1 dia akan yang aktif daripada SCR2 dan SCR3 karena tegangannya lebih positif. Nah, maka dari itu di SCR1 dia akan menjalankan siklus untuk setengah siklus positif dari VA. Sementara SCR2 dan SCR3 dia akan berada dalam keadaan reverse bias atau dalam artian SCR2 dan SCR3 ini dalam keadaan off atau tidak bekerja. Nah, di sini kita juga gunakan kawat netral ya teman-teman. Kawat netral ini dia akan memberikan untuk sebagai saluran balik kembali ke supply. Nah, dari outputnya di sini melewati beban, kemudian ke netral itu balik lagi ke supply-nya. Nah, kapan SCR kedua dan aktif? Nah, SCR2 ini aktif setelah 120 derajat. Ingat teman-teman, gelombang 3 fasa itu memiliki beda fasanya berapa? 120 derajat. Jadi ketika sudah 120 derajat dia akan bergantian SCR2 yang akan bekerja atau yang akan aktif. Kenapa? Karena saat itu di fasa yang S berarti ya, fasa S yang gelombang kuning ini
dia udah masuki fase yang bisa dibilang fase siklus positifnya, sehingga di anoda daripada SCR 2 ini dia lebih positif daripada SCR1 dan SCR3. Maka di SCR1 dan SCR3 dia akan reverse bias atau off. Nah, seperti itu. Kemudian ganti lagi 120 derajat kemudian, itu berarti yang akan aktif adalah yang SCR3. Kenapa? Karena di SCR3 itu dia anodanya lebih positif, atau dalam artian gelombang fasa yang T dia dalam kondisi yang puncak positifnya, sehingga dia yang akan aktif. Sedangkan di SCR1 dan SCR2 dia akan dalam kondisi reverse bias atau off, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat gelombangnya. Nah, teman-teman bisa diingat kembali ya, ini dia bentuknya gelombang inputannya. Seperti yang tak bilang tadi, kenapa kok ada masa dia positif, masa dia belum aktif. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini, untuk sudut awalnya ada kan sudah berbeda, RST. Nah, berarti selang 120 derajat itu seperti ini. Dia udah dapat sini, selang 120 derajat dia udah sampai ini kan. 120 derajat selangnya perbedaannya untuk sisi positifnya. Nah, seperti itu. Nah, dari bentuk gelombang untuk beban resistif, kita dapat melihat bahwa untuk penyiaran setengah gelombang, setiap SCR itu melewati arus untuk sepertiga dari setiap siklus. Nah, bisa dilihat sini, maksudnya sepertiga dari setiap siklus itu seperti ini teman-teman. Ini kan misal kita lihat fase R ya, yang merah. Nah, yang merah seperti ini. Dia misal kita lihat fase R yang inputannya adalah sampai sini 360 derajat seperti ini. Kita lihat di bawahnya yang outputannya, dia fase R dia akan mengulang setelah sepertiga, dapat 3 gelombang, itu baru mulai lagi dia dapat R. Nah, makanya di sini ketika sepertiga dari setiap siklus dengan bentuk gelombang, outputnya itu menjadi 3 kali frekuensi inputnya. Nah, frekuensinya lebih gede 3 kali. Nah, oke, oleh karena itu ada 3 puncak tegangan. Nah, ada 3 puncak tegangan dalam siklus tertentu, sehingga dengan meningkat jumlah fasa dari satu fase ke suplai 3 fasa, penyiaran suplai itu ditingkatkan, yaitu output tegangan DC-nya bisa menjadi lebih halus. Oke, itu untuk setengah gelombang terkendali. Oke, next yang kedua adalah penyiaran 3 fasa dengan gelombang penuh terkendali. Nah, kalau teman-teman ingat di kemarin yang penyiaran gelombang penuh yang satu fasa, itu kan kita menggunakan 2 buah SCR atau thyristor ya. Nah, karena ini kita menggunakan 3 fase, otomatis berarti ya kita menggunakan 3 kali lipatnya, berarti ada 6 buah SCR. Nah, untuk kerjanya itu adalah 2 per fasa dengan cara mirip penyarah jembatan fasa tunggal. Jadi mainnya itu kayak gini teman-teman. Jadi SCR 1 1 3 2 4. Nah, di ini akan membentuk jaring jembatan antara fasa A dan fasa B. Kemudian SCR 3 5 4 6, dia ini akan membentuk jaring jembatan penyarah antara fasa B dan C. Kemudian yang terakhir adalah SCR 5 6 1 dan 2, dia akan membentuk jembatan penyarah fasa untuk yang C dan A, seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman, jadi untuk yang SCR ini terbagi dalam 2 bagian ya, untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang bagian atas atau SCR 1, 3, dan 5, dia ini akan mengumpulkan rel positif. Jadi dalam artian dia ini akan mengarahkan sebuah gelombang fasa ketika dia dalam periode yang positifnya, sedangkan yang bawah dia akan mengumpan rel negatif atau di mana dia akan menyarah ketika dalam periode negatifnya. Berkembalikan seperti kemarin di penyarah satu fasa ya, seperti itu teman-teman. Nah, biar outputnya bisa bentuknya gelombang penuh. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyarah 3 fasa ini
ada pola ya teman-teman, pola konduksi untuk arus bebannya. Jadi mainnya itu bergantian, berpasangan teman-teman. Jadi gini, dia tuh mainnya silangan. Jadi SCR1 dia kan tadi terhubung ya pakai yang penghubung jembatan tadi. SCR1 dia sama 6 itu bekerja, SCR1 dengan 2, kemudian SCR3 dengan 4, SCR3 dengan 6, SCR5 dengan SCR6, SCR5 dengan SCR2. Jadi nanti dia akan bekerja. Nah, bisa lihat di ini. Jadi dalam penyarah 3 fase ini, konduksi itu selalu terjadi di SCR ya. Paling positif dan SCR paling negatif sesuai. Jadi ketika 3 fase itu berputar melintasi terminal penyarah konduksi dilewatkan dari SCR ke SCR, kemudian setiap dioda itu berjalan selama 120 derajat atau sepertiganya. Nah, dalam setiap suplai itu tetapi karena dibutuhkan 2 buah SCR untuk berjalan berpasangan. Nah, jadi setiap pasangan SCR itu akan berjalan selama 60 derajat. Nah, seperti yang tak bilang tadi, SCR itu dia akan konduksinya secara berpasangan dari secara setiap 60 derajat. Dan misal aja di periode 30-90 SCR yang akan bekerja adalah SCR 1 6 90 sampai 50, SCR 1 dan SCR 2 yang akan bekerja. 150 sampai 210 adalah SCR 3 dan 4, SCR 2 periode 210 sampai 270 SCR 3 dan SCR 6 yang bekerja. 270 sampai 330 adalah SCR 5 dan 4, kemudian 330 sampai 360 maka yang bekerja adalah SCR 5 dan SCR 2. Jadi masing-masing itu rentangnya adalah 60 derajat untuk sistem kerja konduksinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia lebih halus ya. Dia gelombang penuh ini. Kan karena bisa lihat ini 60 derajat itu seperti ini. Nah, ini udah 60 derajat di VAB, VAC 60 derajat. Nah, jadi output gelombangan DC-nya dia lebih halus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan tadi setelah bilang SCR dia bekerja secara berpasangan selang dalam 60 derajat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk rangkaiannya ada 2 rangkaian. Yang kiri adalah rangkaian setengah gelombang, yang kanan adalah rangkaian gelombang penuh. Mungkin bisa langsung aja kita simulasikan ya teman-teman. Bisa kita simulasikan di PSIM. Oke, dan sini yang pertama adalah rangkaian untuk yang setengah gelombang. Seperti yang tak bilang tadi, kita menggunakan 3 buah sumber ya, 3 fasa, berarti kan RST dengan frekuensi di Indonesia adalah 50 Hz. Nah, kita menggunakan 3 buah SCR ya, dengan sudutnya nanti bisa kalian lihat di tabel ini ya. Jadi nanti percobaannya kalian menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Nah, tinggal atur aja sudut penjulutannya sesuai dengan tabel tersebut. Nah, ini udah saya ambil salah satu. Nah, di sini kita ingat kita menggunakan beban yang resistif. Oke, langsung aja kita simulasikan. Pertama adalah inputannya V1, V2, V3. Kita inputkan dulu. Nah, kemudian kita bisa panggil tegangan outputnya. Dan kemudian harusnya oke. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman untuk inputannya adalah tekanan 3 fase, otomatis ada 3 buah gelombang. Nah, kemudian di sini ada tegangan. Nah, ini kan karena tadi tak bilang adalah setengah fase ya. Setengah gelombang. Bentuknya emang seperti ini. Beda dengan yang di PPT tadi, karena di PPT tadi itu sambil gambarnya yang belum belum diatur sudut penyulutannya. Nah, kalau ini kan kita udah ngatur sudut penyulutannya, kapan dia akan aktifnya, makanya ya hasilnya seperti ini outputannya. Itu setengah yang gelombang gitu. Nah, di sini kita lihat kenapa kok tegangan dan arus itu bentuknya sama. Iya, emang sama, cuman perbedaannya adalah
apa namanya, kalau teman-teman lihat rumusnya adalah kan V sama dengan I kali R ya kan, berarti V itu emang bentuknya sama dengan R, cuman kalau teman-teman hitung di sini kan emang dapatnya sama nih, V nya sekitar 90-an, di sini adalah 0,9, perbandingannya adalah 100. Nah, karena tadi kan kita emang pada pakai ban resistornya 100 ya, makanya udah bener pas sama bentuknya, cuman angkanya beda aja yang kayak gitu. Nah, untuk itu contohnya untuk yang setengah gelombang, jadi udah seperti itu ya teman, kita menggunakan 3 buah CR setengah gelombang. Oke, mungkin next saja langsung di yang percobaan gelombang penuh. Jadi seperti yang tak bilang tadi, di gelombang penuh kita menggunakan 6 buah SCR teman-teman, 6 buah SCR, 3 di atas 3 di bawah ya, yang bekerja nanti secara berpasangan dalam konduksi 60 derajat seperti yang tadi, sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini, ini ke sini. Oke, nanti bisa dilihat lagi di videonya. Oke, next langsung aja kita kita simulasikan V1, V2, V3, kita add kan. Oke, next kita gedekan dulu. Kemudian di sini ada tegangan dulu aja nggak apa-apa. Nah, tegangan, kemudian kita panggil arusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk inputnya seperti biasa, RST, kemudian V gelombang, tegangan dan arusnya. Kira-kira sama atau enggak ini? Sama, teman-teman. Bentuknya sama. Sebenarnya sama bentuknya. Cuman apa, teman-teman? Di sini kan karena dia dari nol ya. Ini kenapa kok dari sini nggak muncul dari awal? Ingat teman-teman, SCR itu ada fase di mana dia akan dari keadaan off ke on. Nah, dalam keadaan dari posisi perpindahan off ke on itu ada yang namanya delay-nya. Makanya di sini di awal itu dia belum terlihat gelombangnya. Nah, seperti itu. Ya kan, mulai dari sini. Nah, ini kalau kalian hitung itu bakal sama nilainya dengan yang di sini. Rasio perbandingannya tetap sama. Ini ada sekitar berapa sih? Pas sih kalau dibilang, kalau bisa di zoom sih ya, ukurannya mesti sama, perbandingannya sama. Nah, seperti itu. Emang ukurannya kelihatan lebih kecil ya, karena kan ini kan disamakan dengan ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari kemudian nanti bisa teman-teman juga cek ini nilai RMS, kemudian average, dan nilai measure. Dan nanti seperti biasa ya teman-teman, kalian masukkan ke tabel itu nanti diperkecil angkanya. Misal di contoh V ini 8,98 ya. 8,98 bla 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 plus 001. Jadi kalian bisa peringkas misal 8,98 kali 10 pangkat 1. Nah, kayak gitu. Jadi bisa cek kembali, jangan ini mempermudah ya, nggak usah dipersulit. Jadi ini diringkas aja, nggak usah ditulis semuanya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk percobaannya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri, diatur aja sudut penurutannya. Nah, ini bisa sesuai dengan tabel yang ada di PPT ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti bisa diatur, nah nanti disimulasikan. Oke, kemudian kita masuk yang terakhir adalah untuk format laporan. Seperti biasa untuk format laporan, di bagian paling kanan atas adalah TDD dan nama lengkap. Kemudian ada modul 6, judulnya apa, nama, name, kelas, tanggal praktikum, asistennya siapa, tujuan alat bahan bisa dicek di modul. Kemudian hasil gambar seperti biasa ada percobaan 1, itu gambarnya cukup satu-satu aja, gak usah semua percobaan. Gambar gelombang, terus penyiaran setengah gelombang. Nah, kalian screenshot nilai SS gelombangnya, nilai RMS, measurement, dan average sama seperti biasa. Next, kemudian tabel kita gunakan yang ada di PPT ini aja ya, bukan kita gunakan ini aja, bukan yang ada di modul. Nah, itu kan pembaruan. Kemudian untuk analisa seperti biasa ada analisa rangkaian dan analisa gelombang. Analisa rangkaian kan jelaskan komponennya apa aja, prinsip kerjanya tadi gimana aja, secara terperinci kan tadi udah tak jelaskan juga.
Nah, nanti bisa ditambah juga dengan menggunakan referensi-referensi yang ada di internet. Kemudian kalian analisa gelombangnya gimana, kok bentuknya bisa seperti itu, seperti tadi yang udah tak bilang, kenapa kok bisa kayak gitu, bisa dijelaskan kembali. Kemudian ada pertanyaan, kemudian ada yang terakhir adalah kesimpulannya apa. Kesimpulan dibuat secara deskriptif aja ya, teman-teman, biar enak baca. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira udah selesai ya, teman-teman. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asisten kelasnya masing-masing atau bisa ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti praktikum elektronika analog daya dari modul pertama sampai modul ke-6. Semoga daripada ilmu yang telah kami sampaikan nantinya dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Sekian dari saya mewakili teman-teman asisten elektronika daya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.